Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semua? Ya, kita rekaman lagi. Ya, gak lupa ya. Sekarang masih momentum Agustusan, yang mana bicara refleksi kemerdekaan ya. Tentu ini merinding kalau udah bicara refleksi kemerdekaan. Kemerdekaan itu masing-masing kita punya versinya masing-masing. Komika punya versi, asatis punya versi, santri punya santri, aktivis, dan kita, siapapun kita, punya definisi masing-masing. Tapi camkan bahwasanya kalau kita banyak menuntut tapi bukan berarti kita tidak punya cita-cita, itu beda hal. Ketika seorang anak muda yang memberikan masukan kepada pemerintah dan sebagainya, itu suatu hal upaya dirinya bagaimana dia mencintai negara Republik Indonesia. Jadi saya mengajak agar kita itu tidak cepat menilai, kita tidak cepat menyimpulkan. Kadang terjemahan kita itu beda-beda. Jangankan kita memahami apa yang disampaikan oleh seseorang di akhir zaman ini, Rasulullah saja menyampaikan hadis hadis beliau yang diriwayatkan oleh para perawi, tingkah beliau, ketetapan beliau, dan seterusnya. Ulama berbeda pendapat memahaminya. Ulama lah orang alim, orang yang belajar ilmu pengetahuan agama, apalagi kita, dan hal wajar sudut pandang itu menerjemahkan perkataan seseorang dan kita masukkan ke imajinasi kita, terus kita lontarkan lewat mulut kita. Itu tentu kadang ya sesuai dengan yang ada di dalam otak orang tersebut, informasi yang masuk ke telinganya, ya, pikiran mata yang terbiasa dia lihat sehingga memunculkan fenomena di dalam otaknya, memunculkan imajinasinya. Maka kembali saya mengajak, Iqra bismi rabbik, mari kita membaca. Tanpa membaca kita tidak bisa menambah kosakata baru. Dari mana kita bisa menambah kosakata baru? Di samping percakapan tiap hari, media sosial yang kita buka itu ada tulisan ataupun video, suara yang kita dengar. Bertambah kosakata, tentu lebih kuat kosakata itu ketika kita ada melihat dalam bentuk tulisan, teman-teman. Yakin, percayalah bahwa tulisan itu abadi. Maksudnya abadi bukan melebihi Tuhan juga, cuman kan dia selain daripada sang khalik kan makhluk. Maksudnya abadi untuk di dunia. Ketika kita meninggal, ya tulisan-tulisan kita selama kita hidup itulah yang kekal. Memang saya dan kita semua masih belajar perkara tulis menulis, maka kita upayakan apa yang bisa kita lakukan. Untuk saat ini lebih awal sebagai pemula kita lakukan adalah Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca, Iqra, baca supaya hari ke hari, dari waktu ke waktu, pekan per pekan, bulan per bulan, tahun per tahun, ada peningkatan dalam olah pikir kita. Kosakata yang keluar itu bertambah tanpa kita sadari. Hal tersebut mempengaruhi gerak-gerik kita, mempengaruhi pemikiran kita, logat kita, cakap kita, apalagi gerakan sampai ke aktivitas kita. Yakin dan percaya teman-teman, banyak hal yang akhirnya dengan orang mengamalkan Iqra bismi rabbik itu, banyak diantara mereka selalu ada fase untuk bertumbuh terus menerus tanpa henti-hentinya. Tidak ada
istilah ketika kita membaca sesuatu dalam bentuk kalimat, kata, apakah itu bidang pendidikan, ekonomi, politik, budaya, sosial, apapun lah itu. Sampai pernah mungkin disebutkan sebelumnya ya, bahwasanya ulama pernah mengatakan sampai kalaupun tidak ada yang kamu baca ya, tidak ada lagi yang bisa kamu baca. Itu ulama Mesir pernah disampaikan oleh mahasiswa yang kuliah di sana. Saya meneruskan dalam terjemahan pemahamannya, masih saya ingat itu, kalau kita tidak ada lagi yang bisa dibaca, cari tuh resep masak. Baca tuh resep masak. Saking pentingnya membaca, dan saya yakin percaya tanpa kita bisa membaca, kita tidak bisa mengenal dunia. Kita baru bisa membaca bahasa Indonesia ya, hal-hal yang berbentuk bahasa Indonesia lah yang kita pahami. Ketika kita bisa membaca bahasa Inggris, bahasa Arab, Korea, Jepang, ya, Eropa, Spanyol, bahasa-bahasa di Eropa sana, Amerika dan sebagainya, luar biasa memang. Jadi memang dalam hal ini, di konten ini episode yang sudah saya siapkan di Instagram itu, saya bicara ciloteh episode 1 ya. Dan ini ciloteh episode 2. Jadi ciloteh ini bahasa Minang yang maknanya ciloteh ini ya berkata-kata, mengungkapkan sesuatu yang ingin diungkapkan, apa saja. Kenapa bisa bahasa saya seperti ini ya, mempengaruhi saya rasa karena bacaan saya, dan saya sadar dan bersyukur tanpa saya sadari kata per kata saya mulai tertata. Yang sebelumnya itu sangat berantakan, dan sebelum-sebelumnya juga saya bersyukur, terima kasih juga kepada Bang Kama Mukhtar ya. Beliau mengasih ilmu public speaking, bagaimana kita berkata itu bisa menyampaikan, dan itu serarah dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan. Terkadang kalau hal itu tidak kita biasakan, maka apa yang akan kita sampaikan terus menerus, kata per kata, kalimat per kalimat, itu banyak a, e, o, e, h dan sebagainya. Percayalah teman-teman, Iqra bismi rabbik itu sangat berguna. Bacalah dengan nama Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sekarang sudah mau masuk di menit ke-8 lewat 32 detik ya. Saya maksimalkan mungkin setiap konten nanti durasinya 11 menit, dan ini ada kaitannya dengan angka yang sangat dekat dengan kehidupan saya, tanggal lahir saya, tanggal 11. Dan kalau saya pakai kata ataupun tulisan angka 11 ini di label baju olahraga saya cenderung senang dengan angka 11, mengingatkan. Dan kalaupun selebrasi masih masuklah kayak gini ya kan, wahid tapi 2 tangan, bisalah bervariasi. Dan intinya di episode kedua ini saya mengajak diri saya dan kita semua, mari mulai open mic, mulai berbicara. Ini seperti saya berbicara di depan cermin. Memang awal-awalnya saya berbicara di depan cermin, dan ini saya memakai kamera depan. Jadi ketika saya memakai kamera depan, saya melihat saya berbicara, dan di layar saya melihat muka saya. Dan itu saya menikmati sekali. Sampai di detik ke-9 ini saya begitu menikmati. Ya, Adisra,
banyak hal yang sudah berubah dalam dirimu sampai di titik ini, maka tidak ada siapapun yang akan menghargai kecuali dirimu sendiri. Yang tahu prosesmu adalah dirimu sendiri. Maka sering-sering bercermin, mungkin barangkali seperti doa Allahumma kama ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk menjadi lebih baik dan semoga berkah. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa komen, kasih masukan, dan like kalau bagus, dan share kalau bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya Adi Rahman. Semoga berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.